Ini Erna memandu tuh bunda. Awak bun, Ya. sudah naik bun. Lalat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sehat Pak Fadli? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang aktivitas sekarang gimana bang? Aktif Bapak? maksudnya Kegiatan sekarang Bapak lagi ngapain Pak? lagi live baca. Oke, siap. Kita mulai saja live IG-nya ya Pak. Boleh. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pegiat literasi yang berbahagia. Pengisi waktu menjelang buka puasa pada sore hari ini, saya Herna Pratama selaku host dalam acara ini akan memandu jalannya diskusi dan berbincang-bincang di Bincang Ramadan RBAN edisi hari ini. Bersama Bapak Muhammad Fadli, beliau merupakan dosen pada Prodi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam, Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Imam Bonjol Padang, sekaligus Ketua IPI Sumbar. Nah, hari ini spesial karena kita membahas tentang perpustakaan, jadi dengan temanya juga pun tentang literasi, tentang anak. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang bagaimana literasi digital pada anak. Tetapi sebelum itu, Pak Fadli, izinkan saya untuk membaca data terkini dulu, Pak Fadli. Oke, kalau kita lihat data Books, datanya tahun 2022, itu persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang sudah mengakses internet, dan ada sekitar 12,43% dari rentang 5 sampai 12 tahun, kemudian 6,77% dari umur 13 sampai 15 tahun, kemudian 7,47% dari umur 16 sampai 18 tahun. Artinya kalau diakumulasikan mungkin sekitar hampir 27%-an, 27 sampai 30%. Dan kalau kita cek data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia bahwa post Gen Z menyumbang 48,10% pengakses internet yang ada di Indonesia.
Tetapi sayangnya, ini yang juga menjadi catatan kita bahwa skor PISA, kita akan bicara skor PISA, rilis tahun 2022 bahwa skor membaca di Indonesia itu berada di skor 359. Dan itu turun dari tahun 2018 yang skornya adalah 371. Nah, ini menjadi tanda tanya besar. Nah, dengan jumlah istilahnya jumlah anak-anak yang mengakses internet sedemikian banyak, tetapi faktanya skor PISA kita untuk membaca itu sangat turun. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana literasi digital pada anak, optimalisasinya bagaimana. Nah, sekarang kita akan berdiskusi dengan Pak Fadli, seberapa penting literasi digital bagi anak. Halo Bang, suaranya nggak kedengaran Bang? Suara saya bisa didengar? Oke, aman Bang. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat pada seluruh netizen di mana saja berada, para penggiat literasi, spesial untuk moderator yang memandu kita pada hari ini. Dan pertama izinkan saya mengapresiasi Rumah Baca Anak Nagari yang mengadakan kegiatan knowledge sharing dengan seluruh penggiat literasi dalam upaya memajukan literasi dan perpustakaan sebagai martabat bangsa. Terima kasih Hanan sudah membuka diskusinya pada sore hari ini. Data-data yang disampaikan memang membuat kita harus waspada dengan kondisi existing di mana anak-anak pada hari ini sudah terpapar dengan teknologi informasi. Nah, apakah kita harus takut dengan kondisi ini? Saya rasa tidak perlu takut, bahkan teknologi itu hanyalah sebuah alat yang dimana dua sisi mata uang. Nah, namun di sini peran penting dari orang tua dalam mengarahkan anak-anak, mengguiding anak-anak atau mengguiding para peserta didik untuk memahami bagaimana literasi digital itu. Nah, data-data tadi memang ya membuat kita mengenai data baca di Indonesia, datanya segitu. Tapi saya membuka data bahwa para pengguna di internet di Indonesia, kalau penduduk Indonesia 278 juta orang, yang berada di daerah urban itu 58,9%. Nah, para pengguna internet, para pengguna mobile phone itu 353 juta. Artinya di sini ibu dan bapak semua ada 126% orang pengguna internet, pengguna media atau pengguna telepon. Artinya seluruh orang di Indonesia itu tambah 26% itu sudah menggunakan media. Nah, kekhawatiran kita Bapak Ibu yaitu adanya jurang pemisah atau distingsi antara orang tua dan anak. Orang tuanya baby boomers, ya. Orang tuanya baby boomers, anaknya digital native. Nah, ini perlu orang tua mampu mengiringi anak untuk mengarahkan anak-anak dengan kompetensi digital literasi. Jadi, saya panggilnya Hanan ya. Boleh, silakan udah. Nah, Hanan, jadi sebenarnya literasi itu, kalau yang kita pahami secara sederhana memang membaca. Tapi bagi saya literasi adalah melampaui huruf dan angka. Jadi, literasi itu sebenarnya bagaimana seseorang mampu untuk memahami, mengakses, membuat, mengomunikasikan informasi melalui teknologi digital. Itu ya yang disebut dengan literasi digital. Nah, kita akan masuk semua merupakan seorang anak dan Bapak Ibu semua punya anak dan cucu di rumah. Nah, saya kembali tadi saya sudah menyinggung ya, ada namanya digital native
digital native dan digital imigran. Sederhananya gini, Dahanan, digital imigran itu adalah generasi analog. Generasi analog itu generasi yang menerima sumber informasinya masih terbatas, yaitu cenderung menerima informasi berupa teks dan fokus pada single task. Tugasnya masih satu. Ini contohnya, ayah saya masih membaca surat kabar Kompas. Ya, kalau di Padang itu landingnya jam 1. Almarhum bulan Mei lalu, kakak orang tua saya. Nah, di kami digital native itu sudah menggunakan yang membaca surat kabar di smartphone. Nah, digital imigran ini cenderung generasi-generasi yang lahir di periode 1945 sampai 1976. Nah, saya yakin Dahanan belum lahir dan saya juga belum lahir di zaman itu. Nah, mereka disebut dengan digital imigran, dan sering pula ada yang menyebut mereka ya sebagai generasi X ya. Ada digital imigran dan digital migran. Saya bedakan dulu. Digital imigran tadi yang baby boomers dan ke atasnya tadi, mereka yang masih nyimpan telepon orang pakai buku telepon. Masih ingat ada buku telepon yang ada huruf A, B, C, D gitu ya. Terus mereka yang masih menggunakan ya segala sesuatu masih menggunakan note, buku catatan, buku diary. Dan kalau generasi pada hari ini sudah menggunakan tablet dan segala macam. Nah, kita pindah. Anak-anak kita pada hari ini adalah mereka yang berada di generasi-generasi digital native. Yang siapa disebut dengan generasi digital, yaitu mereka periode kelahiran pertama di Amerika Serikat pada tahun 1977. Kalau di Indonesia 1990-an. Nah, ini generasi-generasi kita nih. Generasi saya maksudnya. Kami disebut dengan generasi digital, yaitu ketika sekolah sudah mengenal namanya internet, yang sering disebut juga generasi Y, generasi Z, atau generasi internet. Oke, saya geser lagi. Nah, digital migran dan digital native, mereka seringkali memiliki pola yang berbeda dalam bekerja, yaitu media baru dianggap hanyalah penambah kerumitan kerja bagi orang-orang yang tadi saya sebut digital imigran. Sementara digital native mereka memanfaatkan media sebagai peluang. Nah, kalau orang khawatir ya, udah Hanan tadi menyebut data bahwa dengan adanya teknologi informasi, angka minat baca itu jadi turun, jadi angka PISA dan segala macam. Saya rasa perlu diteliti lebih lanjut. Jadi saya tidak mau dan tidak buru-buru setuju dengan data itu, karena dengan adanya teknologi informasi, akses informasi jauh lebih luas ya. Nah, ini udah Hanan, kenapa anak-anak perlu literasi digital? Satu, karena Mikhail Kapur tuh bilang, get information of the internet is like taking drink from fire hydrant. Jadi, mengambil informasi dari internet secara langsung itu persis kita seperti minum dari pemadam kebakaran. Nah, ini berbahaya ya. Sebentar, kok jadi ngefek gini? Oke. Nah, ada beberapa hal yang membuat kita khawatir dengan adanya anak pada hari ini diberikan diberikan pengasuhan anak pada hari ini diserahkan pada internet. Udahanan melihat seperti itu enggak? Iya, seperti itu. Bahkan kita melihat di berbagai ruang-ruang tunggu bandara, kita melihat di apotik rumah sakit, kita melihat di berbagai ruang-ruang tunggu, cita-citanya Pak Taufik Ismail, kupu-kupu dalam buku tidak bertemu. Nah, pola asuh keluarga saat ini lebih didominasi oleh peralatan canggih yang berbasis internet, sehingga sentuhan humanis dalam keluarga jauh berkurang. Come on, kita lihat pada hari ini, Dahanan, sandang, pangan, papan, dan gadget merupakan kebutuhan pokok. Kalau dulu kita bilang paket, itu memang paket barang yang datang dari pos ya.
Nah, tapi pada hari ini kita sebut paket, paket itu udah berubah jadi paket internet, ada komodifikasi, ada pergeseran kata, makna kata di situ. Oke, kalau Dahanan tadi buka data, saya juga buka data. Real- Oke, silakan. Silakan udah. Realitas pada hari ini kita baca berbagai, saya ambil secara random di berita, anak-anak di buat online game hingga nekat curi uang. Ini ada ya di Detik. Terus dan ini nekat curi. Nah, Suaranya putus-putus, Bang. Suaranya putus-putus sudah. oke, sudah terdengar jelas. Udah. Oke, laporan aduan terhadap penipuan online. Masih putus-putus suaranya udah. Masih nggak kedengaran suaranya udah. Karena hujan ya di sini. Oh, mungkin bisa jadi atau mungkin karena jaringan mungkin udah. Oke. Masih suaranya putus-putus sudah. Oke. Saya udah ganti. Masih ada putus-putusnya udah. Oh, baik. Mungkin jaringan mungkin udah. Oke. Semoga di pemirsa atau netizennya dengar ya. Nah, pada hari ini, teman-teman, Bapak Ibu semua, saya juga menjadi orang tua yang mendidik generasi alfa, di mana anak saya baru berumur 6,5 tahun, di mana dia lahir ketika dia sudah mengenal internet pada saat baru lahir. Jadi kalau kita dulu sama Dahanan tuh dikenalkan dengan congklak dan segala macam, anak pada hari ini mainannya sudah Roblox, Minecraft, apalagi ya yang saya rasa itu cukup sulit kalau dimainkan. Saya pernah ikut diajak mabar main bareng sama setiap malam minggu dengan anak, yaitu main Roblox itu juga punya kesulitan-kesulitan ya. Nah, pola pengasuhan pada hari ini kita kembali di era internet, ada beberapa di era digital pada hari ini ada beberapa aksentuasi yang ingin saya sampaikan kepada ibu bapak semua. Satu, berkomunikasilah dengan terbuka dengan anak ya. Jadi bapak ibu kalau anaknya punya akun Facebook, punya akun Instagram, apalagi ya orang Indonesia pada punya semua TikTok, pet dan segala macam, Twitter, itu boleh Bapak Ibu berteman dengan anaknya. Lihat jejaring siapa yang di-follow oleh anak dan siapa yang following mereka. Nah, kita khawatir dengan jejaring-jejaring pelangi yang masuk pada anak ya. Setelah itu manfaatkan fitur perlindungan teknologi. Ibu bapak tidak perlu takut. Di internet itu ada namanya parent tools. Misalnya ketika anak mau search satu kata, misalnya kata pornografi atau yang mengarah ke sana, itu bisa kita batasi dulu dengan menggunakan teknologi. Yang paling perlu lagi Ibu dan Bapak Ibu perlu menemani anak saat mengakses internet. Jadi ketika ya apalagi kita merasa aman ya ketika tontonan short di YouTube itu adalah cerita anak-anak atau dibuat anak-anak. Saya pernah mengamati beberapa short itu kadang kata-katanya bukan untuk anak-anak, bahkan ceritanya bukan untuk anak-anak. Jadi ini perlu Bapak Ibu semua jangan merasa semua konten anak itu aman, perlu Bapak Ibu menemani anak untuk mengakses internet. Selanjutnya
perlu mengajarkan anak berperilaku baik di dunia maya, etika berinternet. Ya kita nggak mau juga anaknya terkena undang-undang ITE, coret-coret foto orang, terus ambil karya orang, mengakui jadi karya dia dan segala macam. Yang kelima, dorong anak untuk melapor jika mengalami masalah di internet. Nah, yang paling penting nih terakhir itu kita perlu dampingi anak untuk tidak mengupload data-data pribadi mereka ke internet. Apalagi pada hari ini sudah era AI dan ya banyak sekali perlu dibatasi ya interaksi dan uh, perlu anak memvalidasi informasi yang ada di internet. Jadi begitu udahanan, sementara pengantar. Oke, berarti memang cukup istilahnya agak kompleks, agak luas kita mempermasalahkan literasi digital. Karena memang kalau kita berbicara tentang masalah digital, anak itu sekarang kalau apa-apa misalkan kita contohkan saja anak umur 3 tahun kalau nangis tuh pasti dikasih HP. Ya. Nah, tapi masalahnya adalah orang tua itu kadang tidak peka dan tidak care dengan kondisi anak. Maksudnya begini, ketika anak nangis dikasih HP biar senang. Pokoknya apapun masalahnya pasti HP solusinya. Sedangkan mungkin kalau kita lihat di luar negeri atau misalkan kita lihat berita terbaru mungkin Fadli udah tahu kalau di Swedia itu sekarang untuk pendidikannya itu udah kembali ke buku cetak karena memang banyak dampak buruknya bagi anak baik segi kesehatan maupun dari segi mental. Nah, bagaimana udah menyikapi isu-isu sekarang ini? Oke. Nah, kalau terkait dengan permasalahan yang Finland, saya setuju untuk menggunakan kembali ke ya seperti tulisan tangan, handwriting, membaca buku dan segala macam. Namun internet digital, dunia digital bukanlah monster yang perlu ditakuti. Nah, jadi pada prinsipnya di sini peran orang tua, guru dan orang dewasa mendampingi anak perlu membatasi ada namanya screen time. Nah, kalau kita terus-terusan, ini kekhawatirannya kalau anak terus-terusan screen time, apalagi nih ya, Menteri mengamanatkan, saya nggak bilang libur, tapi kalau Pak Menteri itu bilangnya belajar di rumah, nah anak itu orang tuanya bekerja di kantor, di sekolah, dan anaknya tinggal di rumah bersama nenek atau bersama mbak yang menunggu, atau bersama paman atau sama siapa saja. Nah, di situ diberikan handphone seperti udah Hanan bilang tadi. Nah, ini ada kekhawatiran screen time-nya itu ada 12 jam lebih, misalnya dari sahur, dia terus bermain dan segala macam. Kembali ke masalah Finland, saya setuju karena ada sensor motorik, sensorik yang mempengaruhi sebenarnya untuk bagaimana kita memahami bagaimana belajar. Ya, jadi kalau handwriting itu setelah dia membaca, dia menulis, merangkum, ada proses sintesa informasi di situ. Jadi kalau anak mampu mensintesakan informasinya dengan baik, di sini anak-anak sebenarnya sudah menyimpan informasi itu ke dalam otaknya. Jadi belakangan kalau udah Hanan lihat beberapa seperti Prof. Stella dalam rapat itu dia tetap menggunakan buku catatan, ya. Pak Menristek Dikti yang baru tuh juga Prof. Brian menggunakan buku catatan, tidak menggunakan note seperti di digital. Jadi ini perlu. Nah, saya sampaikan juga bahwa kalau itu ya kembali ke pola belajar dan kebiasaan belajarnya. Sebenarnya di dalam dunia digital ini ada banyak hal yang anak bisa akses. Misalnya di kota Bukit Tinggi atau di Kabupaten Agam, di basis rumah baca anak nagari, ya anak-anak ingin membaca buku-buku, misalnya buku Harry Potter, tapi di situ tidak tersedia. Bukunya ada di internet, yaitu atau disediakan oleh Perpustakaan Nasional, disediakan oleh apa dan segala macam, banyak para vendor menyediakan. Yang selanjutnya
juga ada kasus kalau kita lihat anak-anak membaca, betul internet menyediakan sumber bahan bacaan secara bebas, namun perlu nggak kita garis bawahi ya, bahan bacaan seperti apa yang disediakan. Kalau kita lihat remaja itu baca komik, komik yang dibaca tuh komik Jepang. Saya pernah membaca bersama teman-teman saya itu terkadang isinya 18 plus. Nah, edukasi literasi digital di sini padahal di Kemdikbud, di laman Kemdikbud sudah melanggankan atau mempublikasi komik-komik pendidikan, dan ini bisa dimanfaatkan oleh anak. Sehingga dengan kemampuan literasi digital, anak mampu untuk memanfaatkan mana sih sumber informasi yang benar, mana sumber-sumber informasi yang bisa digunakan untuk belajar, dan mana sumber informasi yang valid. Oke, karena anyone tuh bisa tulis di internet. Misalnya anak saya menulis Muhammad Fadli adalah raja kerajaan Kutai yang kesekian, dan orang bisa percaya tanpa memiliki kompetensi literasi yang baik, tentu bisa disitir oleh orang-orang. Nah, ini yang perlu udahanan, kita bekali pengetahuan dan keterampilan menggunakan tidak saja perangkat keras, perangkat lunak, tapi sumber-sumber informasi yang berada di internet. Yang kedua, kemampuan untuk memahami secara kritis konten-konten pada aplikasi dan media digital, sehingga anak mampu berinteraksi dengan memanfaatkan teknologi digital. Jika teman-teman pernah, Bapak Ibu pernah menonton film Rumah Masa Depan, ada seorang anak yang temannya itu yang mampu menciptakan CCTV dan bahkan bikin e-commerce, mereka tinggal di desa. Nah, ini adalah salah satu bentuk kompetensi literasi digital. Selanjutnya, anak mampu untuk mengakses, mengelola, mengintegrasikan, menganalisis, dan mengevaluasi informasi, serta mengkonstruksi pengetahuan baru dari konten-konten digital yang mereka buat. Begitu. Oke. Berarti, nah yang menjadi satu pertanyaan, mungkin kalau kita baca berita lagi, ini sebenarnya kalau bahasan literasi digital pun cukup banyak berita-berita yang hangat hari ini. Ini ada terbaru, ini undang-undang. Nah, kalau di Australia itu sekarang anak-anak di bawah umur 16 tahun itu dilarang dengan mutlak menggunakan medsos. Kalau di Prancis itu undang-undangnya boleh menggunakan HP bagi anak di bawah umur asal mendapatkan izin dari orang tua. Nah, pertanyaannya begini, apakah Sumatera Barat bisa atau berkemungkinan bisa membuat regulasi tentang pembatasan HP untuk anak-anak dalam hal gini, anak-anak hanya boleh menggunakan HP untuk urusan edukasi. Selain itu tidak boleh. Apakah mungkin Sumatera Barat bisa melakukan regulasi seperti itu? Saya rasa sangat mungkin udahanan, apalagi Sumatera Barat ada Basandi Sara Basandi Kitabullah, di mana pola pengasuhan di Sumatera Barat tidak saja melibatkan orang tua semata, tapi ada masyarakat sebagai kontrol sosial. Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwa pembatasan-pembatasan ini sebenarnya di Indonesia juga ada pembatasan itu, tapi anak-anak membuat akun media sosial itu tidak membaca time and condition. Jadi dia main accept, allow, terima gitu aja ya. Akhirnya anak kecil punya Facebook, anak kecil punya Instagram, ya, gitu. Anak kecil punya TikTok. Kita nggak tahu juga itu tahun lahir di set tahun berapa. Saya rasa kalau dia di bawah beberapa tahun itu juga kena blok gitu ya. Nah, kembali ke pertanyaan udahanan tadi, apakah di Sumatera Barat memungkinkan? Saya rasa sangat mungkin adanya himbauan, kembali ke surau dan segala macam. Namun yang paling perlu di sini diedukasi adalah orang tuanya. Jadi kalau memang telepon, tablet digunakan oleh anak untuk belajar dan dibatasi untuk belajar, boleh gunakan parent tools tadi. Anaknya boleh nonton YouTube nggak? Anak saya nonton YouTube, tapi YouTube Kids. Gitu. Anaknya masuk ke Google nggak Pak? Masuk, tapi ada kita batasi beberapa kata-kata yang terhidden. Begitu udahanan. Jadi kalau konsep kami sebagai pustakawan, saya melihat ada mahasiswa ilmu perpustakaan, ada para pustakawan dari beberapa daerah hadir. Pustakawan itu
itu give the right information in the right format to the right people in the right time. Jadi pustakaan tuh bisa membaca informasi, membaca kebutuhan informasi orang, memberi informasi yang tepat dengan format yang tepat, di waktu yang tepat, dan kepada orang yang tepat. Nah, permasalahannya ketika anak berselancar di dunia maya sendirian tanpa didampingi oleh orang dewasa di sebelahnya, ini akan terjadi, bisa jadi bablas. Karena dia ada browsing, ada yang sudah searching, dan rasa ingin tahu. Saya yakin karena ada juga permasalahan itu orang dewasa tidak menjelaskan dengan benar. Permasalahan literasi yang saya hadapi, pernah anak bertanya, ketika anak 5 tahun bertanya kepada seorang pustakawan bisa jawab mungkin, tapi ketika dia jawab ke internet nggak bisa tahu itu anaknya umur berapa. Misalnya dia tanya gini, Dahanan ya, kenapa di dalam perut ibu ada adik bayi? Dia tanya 5 tahun. Kita jawab pakai apa? Nah, kalau teman-teman pustakawan mungkin jawab pakai ensiklopedia anak. Biasanya orang dewasa memberi informasi itu, nanti kamu juga akan tahu sendiri kalau sudah dewasa. Nanti kamu juga akan berumah tangga. So that this is not right information. Itu bukan informasi yang benar. Jadi harusnya arahkan anak itu yang benar. Tapi Pak Fadli nggak mungkin kita jelaskan bagaimana proses reproduksi dan segala macam. No, anak you bukan butuh itu. Jadi kita cukup jelaskan kepada anak, nah di dalam perut ibumu ada rahim. Selesai. Di dalam perut ayah cuma ada lambung. Begitu. Nah, jadi bayangkan ketika anak tidak dapat penjelasan itu, dia berselancar di mesin pencari, semacam Google, Bing, dan saudara-saudaranya, Dahanan kebayang bagaimana anak tidak memiliki filter, sehingga tadi yang saya bilang, get information of the internet is like taking drink from a fire hydrant. Jadi, perlu ada filter. Disinilah orang tua menyiapkan perangkat-perangkat untuk anak serta aplikasi-aplikasi untuk anak. Jadi, kalau Dahanan diberi handphone oleh seseorang, jangan bahagia dulu. Bisa jadi handphonenya itu men-tracing atau merecording apa Dahanan lakukan. Jadi, kalau saya pastikan akan menggunakan tidak. Oke. Ini ada juga satu satu trust issue juga nih. Terkadang orang tua itu seolah lepas tangan. Jadi ketika dikasih HP, biar anak cepat tidur kasih HP, biar anak cepat makan kasih HP. Nah, bagaimana juga, ini ada juga pertanyaan dari Bunda Sri, bagaimana cara orang tua yang saat ini, apalagi mungkin yang mau nikah atau calon ibu atau teman-teman yang mau nikah, itu bagaimana cara mengedukasi kepada anak bahwa penggunaan HP itu nggak boleh dan hanya boleh kalau untuk urusan pendidikan atau kalau udah 17 tahun. Itu bagaimana cara memberikan edukasinya, Pak? Oke, terima kasih Dahanan dan Bunda Sri. Saya juga menyapa nih mahasiswa-mahasiswa yang akan menikah semua, dan para calon-calon orang tua ya. Ini ada banyak mahasiswa saya yang ikut di dalamnya. Ada beberapa poin. Saya mengapresiasi pemerintah Kota Bukit Tinggi atau yang dibuat oleh Ibu Cinta kemarin. Ada sekolah keluarga Dahanan. Sekolah keluarga itu kalau mungkin nanti bisa dimasukkan ya materi edukasi dalam pola pengasuhan anak ini dalam berbagai kegiatan. Tapi biasanya kalau di sekolah itu, kebetulan di sekolah anak saya selalu hadir dan ikut bagaimana parenting di era digital. Saya ikut dengarkan, dan ini perlu untuk bagi yang mau menikah atau yang mau jadi calon orang tua, seperti di Kurai itu ada namanya sekolah putih bungsu kalau saya nggak salah. Nah, jadi ada sekolah-sekolah adat yang disiapkan untuk generasi-generasi lanjut atau sekolah bundo kandung dan segala macam. Juga melalui sekolah keluarga sebenarnya Dahanan memberikan rambu-rambu sebenarnya apa sih
yang ada di internet itu dan bagaimana literasi digital. Ya, minimal ada 4 poin penting yang perlu dikasih kepada calon orang tua dan orang tua yang pada hari ini yang memiliki anak yang di generasi alfa. Satu, dunia digital itu gunanya untuk pendidikan dan komunikasi. So don't worry, jangan takut. Namun perlu diedukasi tentang bahaya online dan ajarkan anak tentang berbagai resiko yang ada di dunia maya, seperti penipuan, perundungan, konten yang tidak pantas, dan interaksi dengan orang asing. Banyak ya yang berinteraksi anak dengan orang asing, yang dia nggak tahu tuh orang dari mana. Saya juga kaget, anak saya bisa bahasa Mandarin gara-gara nonton YouTube. Nah, ini dia bisa ngobrol, berinteraksi dengan orang-orang. Tapi saya perlu batasi bahwa itu you nggak kenal orangnya, kamu nggak kenal orangnya. Yang selanjutnya, pengaturan dan pengawasan. Sebagai orang tua, tadi saya sudah berulang kali sampaikan bahwa perlu dibatasi screen time. Ya, di iPad, di Android itu ada screen time, kita bisa lihat anak sudah nonton YouTube tuh berapa jam, ada limited, bisa diatur. Setelah itu ada keamanan teknis, perlu mengatur anak untuk memahami bagaimana pemanfaatan kata sandi dan segala macam serta perangkat lunak. Dan yang paling penting, yang keempat, anak calon-calon orang tua ini mampu memahami kepada anaknya tentang etika di dunia digital. Jadi, hormati privasi orang lain, hindari perundungan cyber, berpikir sebelum posting. Jadi, kalau kita literate itu, saring dulu sebelum sharing. Jadi, tidak semua jadi sharing, dilempar ke media. Tidak, tapi ada beberapa filter, serta gunakan situs-situs yang terpercaya. Jadi, kalau Rumah Baca Anak Nagari mau bikin kegiatan inklusi sosial, mengedukasi para orang tua, calon orang tua, untuk menghadapi dunia digital, saya mengapresiasi dan mendorong untuk itu, Bu Sri. Nah, karena ada jurang tadi pemisah antara anak-anak pada hari ini mereka sudah digital native, namun orang tua masih berada digital migran. Yang dimana anak dan orang tua mengikuti perkembangan teknologi secara bersamaan. Anaknya sudah membuat berbagai prompt cerdas di AI, orang tuanya baru tahu AI itu hanya meta AI. Nah, sementara anaknya sudah bisa tuh. Kemarin saya dihadirkan oleh anak saya kerbau bertanduk rusa. Ayah mau lihat kerbau bertanduk rusa nggak? Tapi kulitnya buaya. Nah, dia hadirkan melalui AI dan saya kaget. Nah, bayangkan ketika dia datang ke sekolah, gurunya hanya tahu meta AI. Nah, ini udahanan. Atau dia bercerita sama neneknya cuma tahu internet itu cuma ada Google, mesin pencari. Nah, begitu. Oke. Nah, tadi udah Fadli sempat menyinggung tadi bagaimana anak berselancar dengan bebas, berselancar dunia maya tanpa terkontrol. Mungkin saya ingin sharing dulu sebuah kejadian. Ini tetangga saya yang kejadian bahwa anaknya diberikan HP, saya mantau dari jauh, dan ternyata pas yang dia buka itu, dia kan buka Facebook ini, anak umur berapa tuh, umur 7 tahun, masih SD kelas 1, dia udah buka HP, udah buka YouTube. Awalnya cuma buka YouTube. Tahu-tahu ketika udah pindah ke platform lain, ke Facebook itu, tahu-tahu dia melihat konten, tapi bukan konten pornografi, udah bukan konten yang bersifat tabu, tapi kontennya itu tentang agama lain gitu. Jadi dia pertama kali mendengar puji-pujian kepada Tuhan dan segala macam. Itu orang tua tetangga saya itu cukup terkejut itu, kok bisa anak ini menonton hal itu ya, dari mana dia tahu gitu. Itu bagaimana udah menyikapi, karena ini kita berbicara juga karena kita Islam, menyangkut akidah Islam, gitu kan. Apalagi masih kecil, itu langsung termind blowing gitu. Bagaimana menurut pandangan Uda? Oke, menarik ya. Saya setiap pulang dari kantor ke rumah, saya juga dihadiahi berbagai pertanyaan oleh anak saya yang dia ingin tahu. Yang dapat tadi ceritanya dari nonton short di YouTube. Nah,
sebagai orang dewasa, udahanan, kita nggak langsung bilang itu salah. Karena dunia ini beragam ya. Kita ada di, kalau Islam itu kita wasatiyah, berada di tengah-tengah. Itu moderat. Nah, kalau anak bertemu begitu, dipahamkan saja tadi the right information. Ternyata di dunia ini ada agama lain juga. Ada agama Islam, ada agama Konghucu, ada agama macam-macam. Ada orang yang ateis dan segala macam. Namun kita berikan titik tekan kita kemana? Kalau agama kita seperti apa? Ya, kalau agama mereka itu seperti apa? Semua agama tuh misionaris. Ya, ada misi yang diemban. Nah, kita berikan kepada anak, ya bagaimana menimbang-nimbang baik dan buruk dan segala macam udahanan. Jadi dalam berselancar tadi, ketika anak belum belum cukup umur, sebaiknya didampingi oleh orang dewasa. Gitu. Ya, kalau ada safeguard, rights, dan empowerment. Di situ ada online safety and security dan personal data protection, individual privacy. Jadi itu perlu dipahamkan kepada anak-anak dan para pengguna internet. Orang terlalu bahagia kadang pertama kali naik pesawat terbang atau terbang ke negara lain, mengupload, seringkali ya lihat upload itu boarding pass, mengupload data-data pribadi ke media. Oke, berarti memang semuanya kembali kepada kontrol orang tua, semuanya kembali kepada peran orang tua. Terus bagaimana sinergi orang tua, sekolah, dan juga karena ini kan kita kan anak-anak, berarti kan kita menganggap anak-anak ini masih sekolah. Nah, bagaimana sinergi antara orang tua dan sekolah dalam hal literasi digital anak untuk mengontrol anak itu. Kalau misalkan anak SMA mungkin oke lah, tapi bagaimana dengan anak SD dan SMP? Kadang ada beberapa materi yang kontennya itu mungkin ya untuk anak seumuran SD SMP mungkin kayak, lah kok ini gitu. Bagaimana cara menyampaikan sinergi antara sekolah dengan orang tua? Oke. Untuk mengintegrasikan antara bagaimana pendidikan yang berkelanjutan orang tua di rumah dan sekolah. Kalau saya sharing ya, kalau di sekolah anak saya itu kami diberi buku penghubung. Jadi saya bebas menceritakan bagaimana perkembangan anak saya pada hari ini, dan guru juga menceritakan bagaimana kelanjutan dan segala macam. Dan sering-sering dibuat pertemuan, yaitu seperti parenting class, diskusi dan segala macam perlu dibuat oleh sekolah untuk mengintegrasikan antara apa sih yang sekolah cita-citakan dan apa yang orang tua hadapi realitanya di rumah. Terkadang orang tua kan memang seperti yang udah Hanan sampaikan tadi, kalau sudah masukin anaknya ke sekolah tuh selesai. Namun kita beruntung ya, beruntung di Sumatera Barat, tadi saya sudah bahas bahwa di Sumatera Barat juga ada kontrol sosial di masyarakat. Begitu. Nah, saya salah satu peneliti atau tim ahli peneliti kualitas siaran televisi Indonesia yang dinaungi oleh Komisi Penyiaran Indonesia Pusat. Ya, kalau di media arus utama seperti di TV, itu kalau ada konten-konten yang melanggar undang-undang penyiaran, itu besoknya atau beberapa saat setelah itu akan di cut off oleh KPI atau ada teguran. Nah, permasalahan ini kenapa literasi digital perlu? Karena tidak ada pengawasan dari regulator. Gitu ya. Regulator kita boleh kok upload apapun di YouTube asal tidak mengandung unsur sara dan seks segala macam. Nah, tapi siapa regulator yang kasih kartu merah? Nah, kalau televisi itu ada udahanan. Misalnya gini, di konten anak-anak ya, anak saya pernah bertanya, "Ayah, kenapa di semua kartun Indonesia tidak ada ayahnya?" Coba, di kartun apa yang ada ayahnya, Dahanan? Doraemon, ayahnya hanya datang dan pergi. Ya, Nusarara, ayahnya nggak diketahui, baru kemarin diketahui setelah riset kami selesai.
Mana lagi Upin Ipin, tidak ada ayahnya. Captain America, coba kita pindah ke kartun lain. Oke? Nah, ini sebenarnya ada apa? Saya pernah pertanyakan ini juga kepada filmmaker, ke Arif dan kawan-kawan sinematografi. Nah, ini dahanan satu lagi masalah gini ya. SpongeBob dan Squidward. Saya tanya sama dahanan, SpongeBob itu jenis kelaminnya apa sih? Kalau SpongeBob itu mungkin jantan mungkin nih. Oke. Tapi Jantan kalau ya. Squidward, Kalau Squidward, itu yang nggak jelas. oke. Nah, di situ ada pengaburan. Kenapa dalam dunia digital orang tua perlu mendampingi anak? SpongeBob dan Squidward, anak saya nanya, this is boys or girl? Karena mereka pernah berpelukan dan kissing. Nah, jadi kalau ada orang dewasa di situ, orang dewasa akan menjelaskan itu hanyalah persahabatan. Atau mungkin mereka karena merasa keluarga dan segala macam. Begitu, dahanan. Nah, itu kan juga memang bagaimana ya menjelaskan ke anak itu. Karena kan tayangan-tayangan sekarang, konteks-konteks penyiaran sekarang, atau hal-hal yang bersifat anak-anak, terkadang dia kontennya anak-anak, literasi anak-anak, tapi kebablasan gitu. Yes. Nah, Saya pernah mengikuti bermain Roblox sama anak saya. Itu ada ya mereka dating, ada menikah, dan saya kaget. Saya bilang, kita harus live dari game ini. Begitu. Jadi di sini peran orang tua, orang dewasa, guru, masyarakat penting untuk mengarahkan anak kepada 4 skill ya. 4 skill. 1, creativity. Dia memang dunia digital, siapapun boleh upload apapun. Ya, siapapun boleh mengungkapkan kreativitasnya. Namun perlu untuk inovasi dan mengekspresikan itu sesuai dengan koridor. 1, creativity, collaboration, critical thinking, dan communication. 4 skill literasi digital yang harus dimiliki oleh anak atau siapapun orang yang berinteraksi dengan digital. Yang pertama, tadi sudah saya jelaskan creativity. Selanjutnya critical thinking, mengasah kemampuan berpikir kritis dan memecahkan berbagai masalah, potensi masalah ada di dunia digital. Mengasah kemampuan berpikir kreatif, mengasah kemampuan mengkomunikasikan, dan mengasah kemampuan berkolaborasi dan berkontribusi dalam kerja tim, memecahkan berbagai masalah berbasis teknologi. Jadi skill-skill ini kita giring anak-anak untuk menggunakan teknologi. Mereka dapat berkolaborasi, buat tugas bersama-sama, bikin project bersama-sama, seperti di Minecraft, anak saya bikin project bersama-sama dengan temannya, atau seperti pada hari ini ya, kita kolaborasi untuk membahas segala sesuatu bersama-sama. Begitu, Dahana. Oke. Baik, closing penutup untuk kita semua. Ada nggak mungkin udah selaku dosen di ilmu perpustakaan, mungkin penonton kita ada juga nih yang mahasiswa udah yang nonton, atau mungkin ada guru, ada orang tua, atau mungkin orang tua yang anaknya juga nonton live ini. Ada pesan atau nasihat atau wejangan yang mungkin udah bisa berikan kepada kita semua bagaimana menjaga literasi digital ini agar sesuai dengan koridornya, sesuai dengan rambu-rambu yang sudah ditetapkan. Oke. Terima kasih. Literasi digital, teknologi, perkembangan teknologi pada hari ini tidak dapat dibendung lagi. Siapa yang dapat batasi perkembangan teknologi, apalagi kita sudah kemarin coba COVID ya, COVID-19, semua bisa dikerjakan menggunakan teknologi, tapi yang perlu digarisbawahi, teknologi itu hanyalah tools. Teknologi hanyalah alat, ya. Kalau teknologi itu hanyalah alat dan perangkat, jadi tools, the most important is brainware, orang yang menggunakan teknologi itu. Jadi, saya sampaikan kepada seluruh teman-teman dan para orang tua yang nonton, gunakan teknologi secara cerdas, karena smartphone for smart people. Ya, kita bisa memanfaatkan teknologi sebaik mungkin dan mengarahkan anak-anak untuk
mendayagunakan informasi sebaik mungkin. Sehingga literasi digital merupakan alat yang menjadi filter bagi anak untuk masuk ke dunia lain, ke dunia maya, namun tetap terprotek. Artinya dirinya aman dan dia juga aman berselancar di dunia maya dengan adanya pengawasan orang dewasa, pengawasan melalui aplikasi tadi, dan tentu kita berharap pemerintah sebagai regulator juga terus mengawasi bagaimana dunia digital dan menggiring keamanan-keamanan dalam digital seperti di Undang-Undang ITE dan berbagai undang-undang lainnya. Begitu, udahanan, tetaplah kita semua terus mabuk bir bersama, baca Iqra dan reading, manfaatkan teknologi sebagai teknologi informasi dalam berselancar, mencari sumber-sumber informasi yang valid, dan manfaatkan untuk anak-anak belajar dengan baik. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada komik digital, ada buku digital, ada video edukatif yang bisa dimanfaatkan oleh anak belajar secara mandiri, baik di rumah atau dimanapun. Dan yang paling perlu adalah orang tua menyepakati screen time bersama anak sesuai dengan usianya. Oke, terima kasih Uda Fadli yang telah memberikan inspirasi, pencerahan bagi kita semua bagaimana memberikan koridor yang aman bagi orang tua kepada anak agar anak-anak ini bisa mengakses hal-hal yang bersifat digital tapi aman. Sebelum kita tutup, izinkan saya menyampaikan sebuah closing statement bahwa memang betul kata Uda Fadli, perkembangan teknologi tidak bisa kita tolak, tidak bisa juga kita hentikan. Hanya kita, pilihannya dua, antara kita yang mengendalikan teknologi atau teknologi yang mengendalikan kita. Terima kasih Uda dan semua yang hadir pada sore hari ini. Saya Herna Pratama selaku host pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam literasi.